Yosua mati, ya memang harus adanya pimpinan untuk orang-orang Israel. Akan tetapi belum tentu ya, seperti kayak pemimpin yang sangat-sangat besar sepertinya Yosua. Jadinya muncul hakim, setelah dia habis, satu lagi yang muncul. Begitulah mereka yang memerintahkan dan orang-orang Ibrani. Dan saat kita membaca terus tentang hakim-hakim ini, jadi apa masalahnya? Setelah Yosua mati beberapa saat kemudian, mereka sudah lupa bagaimana Tuhan bekerja di padang gurun. Karena memang mereka yang keluar dari tanah Israel mati semua di padang gurun, tapi yang lahir di padang gurun saja masuk ke tanah Kanaan. Dan zaman Yosua sudah mereka membuat perang untuk mengambil tanah-tanah di Kanaan. Jadi sekarang zaman hakim-hakim ini sudah banyak orang yang di Israel sudah tidak mengalami perang dalam Tuhan. Jadi seperti kita, ya kan, cuma hanya mendengarkan firman, diajarin, ke gereja sekali seminggu, 2 kali seminggu, seperti nyaman, aman, suasana begitu. Ya, kita hanya belajar firman dalam teks, dalam itu aja. Jadi saat kita menghadapi masalah kesulitan, belum begitu punya pengalaman bagaimana kita melewati masalah ini dengan iman ini, ya kan? Nah, ini sering seperti begitu. Orang-orang Israel pada zamannya hakim-hakim juga, mereka pernah dengar dari nenek moyangnya, dari ceritanya, tulisannya bahwa Tuhan membawa orang Ibrani lebih 600.000 laki-laki, jumlah 3 jutaan lebih dari dari Mesir lewat Laut Teberau, ya kan? Terus mengalahkan semua tentara orang Mesir sama rajanya, terus masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada yang perang untuk dapat tanah di Kanaan, dapat menang. Ini semua mereka dengar, tapi mereka sendiri belum mengalami. Jadi dalam hati mereka, hati yang takut akan Tuhan pasti lebih kurang dari bapak ibunya, dan rasa keperluan untuk mengandalkan Tuhan itu pun pasti lebih kurang dari sebelumnya. Jadi sedikit demi sedikit apa yang terjadi bagi mereka itu adalah mereka menikmati hidup yang memenuhi keinginan-keinginan daging, lalu bergaul tapi waktu Yosua mengalahkan orang-orang yang lokal yang dulu yang ada di Kanaan itu, tidak dikalahkan semua, ya kan? Sebagian masih ada, dan tetangganya masih ada, tapi soalnya mereka mempunyai Allah mereka sendiri. Jadi saat mereka sedikit demi sedikit bergaul sama bangsa-bangsa asing, Allah mereka, ajaran mereka, ada mereka mulai masuk. Itu pun sering terjadi pada zamannya hakim-hakim. Nah, sebab itu pada saat orang-orang Ibrani sedikit demi sedikit tergeser dari iman kepada Tuhan dan melayani atau menyembah kepada patung atau Allah lain dan menghina nama Tuhan, ya Tuhan membangkitkan musuh dari mereka dan mengalahkan orang Israel. Dan pada saat mereka mengalami kesulitan, baru mereka bertobat, meminta tolong kepada pimpinan yaitu hakim. Lalu Tuhan memilih hakim, melaluinya membangkitkan tentara dari Israel, mengalahkan bangsa asing. Begitulah Tuhan mengajar bagaimana Tuhan bekerja di dalam mereka dan bagaimana Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan kasih tahu mereka harus menyembah dan percaya di dalam Tuhan. Ini apa yang Tuhan mau mengajar kepada mereka. Akan tetapi setiap kali saya membaca hakim-hakim ini, wah, ini nakal sekali orangnya. Saat mereka menjadi aman dan nyaman, gimana? Mereka jadi mereka menjadi sombong, melawan Tuhan. Setelah mereka dipukul, dikalahkan, merendahkan diri, meminta tolong kepada Tuhan. Jadi Tuhan datang melalui hakim-hakim menyelamatkan mereka. Sebentar mereka mengucap syukur. Kemudian gimana?
menjadi damai kan, menjadi damai. Setelah mereka merasa damai lagi, bagaimana? Mereka menjadi sombong lagi, tidak percaya Tuhan lagi, menghormati Tuhan lagi, dan bangkitlah yang musuh-musuhnya, dan mereka mengalami kesulitan, lalu menurunkan hati mereka turut lagi, minta tolong kepada Tuhan lagi. Ini mereka berulang terus menerus, ya kan? Terus menerus. Jadi saat kami membaca Hakim-Hakim ini ceritanya sama saja yang berulang-ulang terus. Akan tetapi memang ganti-gantian musuh-musuh yang sebelumnya. Hari ini kita baca tentang ini. Kali ini musuh dari siapa ini? Amon kan? Amon. Musuh hari ini kita baca ini Amon. Tapi sebelumnya ada Amalek, adanya Miriam, adanya apa? Ada banyak sekali musuh-musuh di sekitarnya yang mereka menyerang orang Israel supaya Tuhan mengajar bagaimana mereka harus hidup iman kepada Tuhan. Memang beberapa bangsa-bangsa yang Tuhan sengaja meninggalkan di tengah-tengah mereka, tentang hal itu apa yang Tuhan berkata, coba kita cari pasal 3. Kan? Pasal 3, Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang 1 sampai 1 dan 2 saya baca dulu. Katanya, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilihatlah berperang oleh Tuhan. Ya kan? Jadi begitu Tuhan sudah meninggalkan beberapa bangsa-bangsa di tengah orang-orang Israel supaya mereka dapat belajar dan mengalami perang Tuhan. Dan ayat yang 4 katanya, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Nah, ini apa yang kehendak Tuhan di antara mereka. Iya, memang melalui Yosua bisa mengalahkan semua bangsa di sana, tapi sebagian masih ada di situ. Supaya dengan perang mereka melawan mereka pun dapat mengalami perang oleh Tuhan, yaitu kehidupan oleh iman, kehidupan oleh Tuhan. Itu apa yang Tuhan ingin mengajar kepada mereka. Tetapi seperti yang tadi saya cerita, hati manusia ini sangat-sangat kayak bisa konyol, bisa dikatakan begitu ringan, jadi sering naik terbang. Kalau menghadapi kesulitan turun jauh. Kalau merasa aman, kiranya dia sendiri berpikir dia yang baik, jadi merasa baik, menyombongkan diri lagi, dan Tuhan menghukum itu turun lagi. Ini berulang-ulang terus menerus. Nah, tapi ini tidak hanya cerita orang-orang Israel saja kan, sama dengan kita. Nah, di situ kita yang mau membahas pada ini. Minggu yang lalu ya kami ke gereja di Cililita kan. Tapi biasa seperti ini kita ibadah hanya datang ibu saja, kadang ada 1-2 lagi. Setiap minggu saya undang Ketut, Agor, Gina, yang lain-lain semua. Tapi memang jawabnya selalu gak bisa datang kali ini, gak bisa, maaf, iya gitu. Udah. Nah, dan Ibu Gina sama yang lain pun ya kadang mereka tak mau, jarang bisa datang, cuma kami yang datang ke situ tuh bersekutu mengajar firman. Tapi akhirnya kayak gini Ibu Gina kena kena sakit. Terus minggu lalu dia kabari dia mau ke ibadah ke sini ke Ibu Yuna. Tapi kami sudah jadwalkan ke Celilitan. Jadinya enggak jadi dia enggak bisa datang. Tapi hari Senin kami ke sana sharing firman lagi, sampaikan minta doa untuk dia sekali lagi. Iya, memang karakter dia baik saja secara manusia, tidak ada yang memang jahat, orang-orang baik-baik saja. Akan tetapi sejujurnya ketulusan hati dia kepada Tuhan, apakah selalu tulus hargai oleh Tuhan, memang itu pun jarang juga kan yang gitu. Tapi Tuhan izinkan
kanker, yang penyakit bagi hidupnya, tubuhnya. Lalu mau nggak mau dia harus berdoa, kan? Dia harus minta tolong. Dan saat kami datang, terima dengan minta doa dan dengan firman, begitu. Nah, itu pasti terjadi. Nah, di dalam gereja kita juga sering, ya, di Korea atau manapun sering banyak orang yang mengalami kesulitan, mereka menurunkan diri, datang ke gereja, minta doa, minta arahan, konsultasi. Setelah menjadi membaik bagaimana? Udah bosan lagi, udah tidak mau lagi. Ya, ini memang ya karakter manusia yang biasa, bisa paham. Akan tetapi memang kehendak Tuhan memang dengan begitu supaya orang mengalami Tuhan dan bisa orang hidup dalam Tuhan. Akan tetapi hati manusia iya biasanya tidak selalu punya hati yang rendah di hadapan Tuhan dan menjaga hatinya di dalam tahapan yang rendah ini jarang. Nah, itulah yang penyebab masalah semua di dalam Tuhan itu saja. Tapi kalau kita mempelajari dan mempersiapkan sikap hati rohani kita untuk berada di dalam hati yang rendah, ya dengan ini kuncinya bagaimana kita membawa dan mendatangkan pekerjaan Allah, anugerah Tuhan yang terus menerus kepada kita. Nah, hari tadi kita belajar baca tentang Yeftah. Minggu lalu saya membaca tentang hakim-hakim, dan setiap saat saya membaca Yeftah ini ceritanya sayang sekali. Ya, Ibu pernah tahu ini cerita Yeftah ya kan? Iya, katanya Yeftah saat dia dipilih pimpinan di orang-orang Israel tapi pada saatnya sebab kenapa dia dipilih karena adanya masa kesulitan karena musuh yaitu Ammon yang datang ke mereka. Akan tetapi Ibu, kalau kita baca kembali ke Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama, ini awalnya riwayatnya Yeftah yang sebelumnya. Ayat 1 ini berkata, adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki sebaginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, jadi sejak kecil memang Yeftah lahir dari ayahnya sama namanya Gilead itu. Akan tetapi sebab dia anak dari perempuan sundal, bukan istri yang sah, bukan istri yang tepat. Jadi pada saat Gilead mendapat anak-anak laki-laki dari istri yang sah, yang benar, lalu setelah mereka besar, mereka yang mengusirkan Yeftah. Jadi bagaimana perasaan Yeftah ini? Aduh, ya, kenapa aku lahir sebagai dari perempuan, ibuku kenapa begitu? Ya, jika Gilead ini papaku, jika dia orang yang baik, walaupun dialah yang bersetubuh sama ibu, dia harus bertanggung jawab, tapi kenapa tidak? Memang hukumnya suasana waktu itu memang begitu-begitu aja ya, begitu-begitu. Nah, jadi dia pun akan paham, tapi walaupun dia paham, dia bisa menerima situasinya, itu pun soalnya beda kan, dia memang sedih, kecewa begini. Akan tetapi ya ternyata ayat 4 berkata, beberapa waktu kemudian Bani Ammon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Ammon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob, kan? Tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Ammon. Nah, jadi gimana? Mereka lah yang dulu mengusirkan Yeftah dari keluarganya, dari kaumnya. Tapi sebab mereka sedang mengalami kesulitan, kesusahan,
panggillah dia, karena memang Yeftah kemungkinan besar dia adalah panglima, orang raksasa, orang yang besar itu. Nah, jadi dan dengan begitu, tapi akhir-akhirnya Yeftah menerima pertolongan mereka, menjadi pimpinan, panglima, sama hakim bagi mereka. Dan ini apa yang cerita yang sebelumnya. Dan saat mereka mau maju perang, itu yang tadi kita baca mulai ayat 29. Ya kan? Saat mereka maju perang, apa yang Yeftah bernazar kepada Tuhan. Ayat 30 katanya, lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Ammon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Ammon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Begitulah dia bernazar kepada Tuhan. Nah, seperti yang ngajarnya, oleh karena nazarnya atau pertolongannya nggak tahu, tapi akhir-akhirnya Tuhan meminta menolong Yeftah sama orang-orang Israel dan mengalahkan Bani Ammon dan selamatkan bangsa Israel. Dan setelah itu Yeftah pulang ke rumah. Ayat 34 katanya, ketika Yeftah pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Tadi dia bernazar apa kepada Tuhan? Jika Tuhan memberi aku kemenangan dan memukul kalah orang Ammon itu, siapa saja yang keluar pertama dari rumahku, dialah aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tapi ternyata siapa yang datang menyongsong menemui Yeftah terdahulu itu adalah siapa? Anaknya. Iya, dia bilang apa? Aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, coba kalau gitu kita cari bagaimana caranya mempersembahkan korban bakaran. Imamat pasal 1. Ayo coba kita ke Imamat pasal yang 1. Imamat 1 ayat yang 6. Ini katanya, kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan sebetis-betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, jadi gimana? Saat dia mempersembahkan korban bakaran, potong sebagiannya, pisahkan menguliti, potong daging, pisahkan lemak, membersih isi perutnya, lalu bakar semua. Kalau ini binatang untuk mempersembahkan kepada Tuhan, ya udah, walaupun ini agak sulit, capek, tidak apa-apa. Ini akhir-akhir ini saya jalan sering ketemu ya, banyak binatang-binatang diikat di jalan ini. Ini udah dekat Idul Adha ya, ini udah dekat Idul Adha. Jadi begitu. Saat pada hari Idul Adha, seperti orang-orang Islam atau orang Ibrani yang zaman yang lalu, seperti mereka sesuai adanya potong binatang dan bakar, ya nggak apa-apa jika itu binatang. Tapi kalau ini anak kita sendiri yang menguliti dia, potong dia,
membuka perutnya, keluarkan isi perutnya, bersihin dan bakar semua. Mau enggak? Iya, pastilah tidak mau. Pada saat Yefta mau bernazar kepada Tuhan kan untuk meminta pertolongan untuk menang perang ini, dia tidak akan mungkin berpikir anaknya yang keluar. Kemungkinan paling anjing atau yang binatang peliharaan atau paling hamba, ya itu. Tapi tidak akan mungkin berpikir siapa anaknya yang perempuan keluar menusuk dia. Iya. Ya, mungkin akhir-akhir ini anak-anak yang kecil zaman ini, jika orang tua pulang dari kerja di Korea, banyak yang tidak salam, cuma di kamar saja atau main HP saja di TV. Siapa yang bisa datang terdahulu, anjing dulu. Ya. Mungkin ya zaman yang lalu, zaman Yefta mungkin tidak. Biasa saat dia datang, mungkin hamba atau penjaga, apakah security, mereka yang duluan. Jadi saya nggak tahu bagaimana Yefta berpikir dari dia bernazar begitu, atau keburuan hati saat dia sekarang terjepit karena musuh Amon. Kalau dia kalah, tidak hanya dia sendiri mati, tapi sebangsanya berbahaya. Jadi dia bernazar kayak begitu karena darurat itu. Akan tetapi setelah dia menang, ya menang itu baik, bersyukur bagi Tuhan. Tapi siapa yang keluar untuk menusuk dia? Anaknya sendiri. Waduh, ini pusing. Waduh, ini gimana? Jadi Yefta pun merasa sedih, susah, dan nggak tahu apa yang dia harus melakukan. Tapi jadi dia cerita, waduh, kenapa kamu yang keluar? Ya, seperti Yefta cerita, kenapa kamu yang keluar? Lebih baik bukan kamu yang lain keluar. Aku telah bernazar bagi Tuhan, aku telah bersumpah bagi Tuhan, jadi aku tidak bisa membatalkannya. Ini kenapa? Kenapa kamu? Jadi anak perempuan juga bisa ngerti. Iya. Nazar apa, sumpah apa yang kau buat sama Tuhan, nggak tahu, tapi itu harus genapi, itu harus lakukan. Ini seperti anak perempuan juga melakukannya begini. Tapi Bapak Ibu semua, ya kita harus tahu ini. Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Tuhan adalah Tuhan yang ingin memberikan berkat, belas kasihan, pertolongan kepada kita tanpa syarat. Ya kan? Jika dia memberkati kepada kita berdasarkan perbuatan kita, siapa yang bisa menerima sesuatu daripada Tuhan? Tuhan adalah Sang Pencipta dan Maha Kasih. Dia ingin memberikan semua segalanya kepada kita dengan kasih karunia secara gratis, secara anugerah. Kadang waktu kami berada di dalam kesulitan, waktu kami berasa kebutuhan pertolongan Tuhan yang sangat berburu, saya juga berdoa, ya Tuhan, jika Engkau ya melakukan hal ini kepada aku akan menggantinya dengan begini. Biasa kita kadang berjanji, bersumpah begitu kan. Nah, tapi memang ya, tetapi apa yang kita harus tahu itu adalah jika kita tidak bersumpah, ya kan? Jika kita tidak bernazar, jika kita tidak menaruh sebuah kondisi untuk pekerjaan apapun, jika kita meminta tolong kepada Tuhan, bagaimana? Tuhan menolak kita? Enggak. Seperti tadi pasal Hakim-Hakim pasal 3 berkata apa? Ya kan? Hakim-Hakim pasal yang 3 ayat 1 dan 2 ini bilang apa? Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilihatlah berperang oleh Tuhan. Kehendaknya, maksudnya dilihat perang Tuhan kepada mereka, tidak untuk memusnahkan orang Israel, tidak untuk menghabiskan orang Israel. Cuman Tuhan ingin mengajar, akulah Tuhan kepadamu. Akulah Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua di depanmu.
Dan mereka percaya aku, dan mereka kepadanya lah aku berkenan dan bekerja sesuatu yang luar biasa. Ini tidak hanya aku kerja kepada nenek moyangmu yang luar biasa, akan tetapi kepadamu juga. Ini apa yang Tuhan mau mengajar kepada mereka. Jadi saat mereka sungguh menurunkan hati mereka dan menyambung hati Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, gimana? Tuhan akan tetap bekerja bagi mereka. Jika mereka bersumpah atau tidak, itu tidak perlu. Jika mereka mempersembahkan untuk gantinya atau tidak, Tuhan tidak mencari hal itu. Tuhan ingin melihat hati mereka yang rendah kepada Tuhan. Itu saja. Kan? Itu saja. Akan tetapi, apa itu ciri-cirinya masa zamannya hakim-hakim ini? Setelah mereka hilang, siapa? Pimpinan mereka yang sebelumnya, Yosua, kan? Mereka tidak mempunyai pimpinan yang tertinggi. Cuma mereka sendiri. Itu bagaimanapun mereka ingini. Lalu, jika ada kesulitan, tiba-tiba terpilih satu hakim-hakim dengan mereka dapat diselamatkan, dibantu oleh Tuhan. Kemudian, sering dibubar, sering kembali ke perbuatan murtad, perbuatan jahat, begitu saja. Coba kita cari Hakim-Hakim pasal yang terakhir itu. Hakim-Hakim pasal yang 21 ayat yang terakhir 25. Ya. Ini berkata bagaimana? Hakim-Hakim pasal 21-25 ini berkata, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi hukum Allah, perintah Allah, peraturan Allah tetap ada pada mereka. Akan tetapi apa yang mereka berbuat itu menurut benar, apa yang benar menurut hati mereka. Walaupun jika mereka merasa ini benar menurut hati mereka, tapi sering salah daripada Tuhan. Tapi sebab mereka menganggap itu benar, jadi mereka berbuat. Begitu ya, kayak pikiran pribadi itu menjadi lebih tinggi daripada yang lain-lain. Tuhan tidak mau seseorang yang meninggikan diri, mempercayai diri, menghargai diri, akan tetapi meninggikan Tuhan dan mengikuti. Jadi Tuhan mengizinkan perang, pemusuhan, dan kesulitan untuk Tuhan sendiri menjadi raja, Tuhan sendiri menjadi Allah bagi mereka, hati mereka. Tapi iya, pada saat itu keegois hatinya, ketinggian hatinya, kesombongan hatinya tidak tinggi benar, tidak akan mungkin diturunkan. Jadinya masalah ini terus-menerus akan terjadi. Pada saat Yefta, dia dipilih sebagai hakim-hakim, menjadi pimpinan dari orang Israel melawan orang Ammon. Memang Yefta juga salah seorang dari mereka juga. Dia pun berbuat sesuatu, membuat benar menurut orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Yefta juga sama. Jika Yefta adalah seseorang, memang dia adalah hakim, ya, pimpinan dan raksasa yang bisa menyelamatkan bangsanya oleh pertolongan Tuhan dari Bani Ammon, itu benar. Akan tetapi secara seorang ciptaan, apakah dia mempunyai hati yang rendah bagi Tuhan? Ya, saya pikir itu pun tidak. Untuk sesaat keperluan Tuhan memilih dia untuk menyelamatkan bangsanya, tapi secara pribadi Yefta mempunyai hati yang rendah untuk menerima anugerah Tuhan seterusnya? Oh, enggak juga. Dia memang karena dia merasa darurat, kebutuhan, merasa takut, bernazar kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika Engkau memberikan kemenangan kepada aku, pada saat aku pulang dengan selamat, akan mempersembahkan korban bakaran siapapun atau apapun yang pertama keluar dari pintu rumah aku. Ya. Tapi saat dia menang dari perang itu dan pulang, dan saat dia melihat anaknya perempuan, anaknya sendiri keluar dari rumahnya, dia mikir apa? Aduh, kenapa saya bernazar begitu? Kenapa saya berdoa begitu? Jika hanya aku minta tolong kepada Tuhan tanpa bersumpah, tanpa bernazar,
apakah Tuhan tidak menolong aku? Enggak, Tuhan pasti akan menolong aku. Pastilah Tuhan akan menolong ya kan? Tapi kenapa aku bersumpah? Kenapa aku bernazar? Walaupun dia menang, dia dianggap pahlawan, ya kan? Tetapi dalam hatinya sedih sekali. Sedih sekali. Tetapi kemarin saya pikir gini, kenapa? Ya, anaknya harus mati. Kenapa? Anaknya harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Seperti sekejap itu, kalau binatang potong, menguliti, ya, berisikan semua bakar, ya udah. Tapi ini orang, bukan orang yang lain, anak sendiri. Gimana? Apakah saat dia memotong kulitnya anak, ya, menguliti anak, memotongnya, membersihkan isi perutnya, dia senang? Pasti tidak. Sampai menangis dia melakukan begitu. Kenapa? Bisa kita cari dua alasan. Karena apa? Dia tidak mau menghancurkan kebenaran dia sendiri. Okay? Iya, kadang begitu. Kadang dengan hubungan teman-temannya kan. Kadang untuk tidak menghancurkan hubungan kita sama keluarga, hubungan suami istri, hubungan karyawan, kawan, teman-teman karyawan, bagaimana? Kadang mereka berbuat sesuatu yang salah atau tidak baik, tapi kadang kita sabar saja kan, supaya ya walaupun ini masalah sedikit kecil, kita melewati saja, aku pahami dulu, terima dulu, supaya untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar kayaknya, ya kan? Nah begitu. Kadang Ubin Cheon berbuat salah. Jika mereka berbuat salah, jika aku menghukum mereka setiap saat mereka berbuat jahat, gimana? Waduh, mereka sudah mati habis ini. Gak bisa. Nah, kita sabar, kita harus hati-hati, bersabar, ya, sabar dulu. Supaya apa? Mendatangkan yang lebih baik. Dan kalau saya tengkar sama istri, gimana? Kadang saya merasa, kenapa dia marah? Aku tidak bersalah. Memang sering saya yang bersalah. Tapi kadang walaupun dia reaksinya terlalu parah daripada apa ini, saya tidak langsung reaksi. Supaya apa? Menjaga pendamaian di dalam rumah. Kadang itu bisa. Nah, jadi pada saat itu, tapi kadang ada orang yang cerai. Kadang orang yang berpisah. Karena mereka tidak sama sekali saling menurunkan, saling mematahkan diri. Sebab mereka tetap menjaga kebenaran mereka sendiri, sehingga walaupun memang ya dia yang terus berkata akulah benar, dan orang ini pun akan berkata aku benar juga. Kalau mereka berdua terus berkata dia sendiri yang benar masing-masing, kalau gitu gimana? Hubungan mereka, pendamaian mereka akan patah. Saat walaupun aku merasa benar, tapi mundur dulu. Oke, kamulah benar, kamu yang oke saja. Oke, walaupun saya tidak berbuat salah, tapi minta maaf, aku mundur dulu. Itu pun bisa menjaga pendamaian. Nanti orang yang lain pun akan paham juga. Nah, saat saya melihat Yeftah ini, kan Yeftah ini gimana? Iya, dia bersumpah, bernazar kepada Tuhan. Memang ini kita merasa wajib melakukan seperti sumpahnya, nazarnya. Tetapi gantinya apa? Kehidupan, nyawanya anak itu, satu-satunya anak tunggal itu. Daripada menjaga kebenaran dia sendiri, kan, menyelamatkan nyawa anaknya itu lebih baik kan? Tetapi saya pikir ya, kenapa Yeftah? Ya, kenapa Yeftah ini tetap menjaga nazarnya sampai anaknya mati? Seperti yang tadi pertama, dia ingin menjaga kebenaran dia sendiri. Tadi seperti yang kita baca, Yeftah ini siapa? Anak dari Gilead. Tapi ibunya siapa? Istri sah dari Gilead? Enggak. Shikra. Ya kan? Dia adalah ibunya perempuan Sunda. Saat adik-adik mungkinnya dari istri dari bapaknya, istri sah dari bapaknya lahir setelah mereka menjadi besar,
Mereka semua menjadi satu, mengusirkan Yefta. Jadi dia tertinggal sendiri dalam sedih. Mungkin dia membenci bapaknya, nama mungkin ibunya juga. Kenapa kau lahirkan aku dengan kondisi begini-begini? Pastilah dia sedih begitu. Akan tetapi tiba-tiba karena ada kesulitan negaranya, dipanggil sebagai pahlawan, raksasa, panglima, menjadi hakim pimpinan tertinggi di antara bangsa Israel. Ya kan? Tapi pada saat itu dia akhirnya menang. Jadi dia membuat posisinya kokoh, ya, kuat dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba dia yang terbuka bahwa yang siapa? Yefta ini dia walaupun menang tapi dia tidak menghormati nasarnya bagi Tuhan. Dia tidak melakukan nasar dan sumpah bagi Tuhan, dia tidak melakukan. Kalau begitu bagaimana? Orang dapat menganggap sepi dia lagi, merendahkan dia lagi. Yefta mungkin bisa merasa takut karenanya. Jadi dia tidak mau membatalkan nazarnya, sumpahnya, dan tetap biarkan anaknya mati. Atau mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya membatalkan itu atau gantinya. Kita pikir gimana? Jika kita berdoa nazar, bersumpah, dan jika Tuhan menggenapi doa kita, gimana? Kita harus melakukan kan seperti nazarnya. Tapi kadang begitu, ya Tuhan, sebab aku ini terlalu sakit. Jika Engkau sembuhkan aku akan memberikan tangan kiriku. Sembuh. Mau potong ini enggak? Gak mau kan? Ya kadang-kadang kita berdoa sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi karena terlalu susah, darurat. Bisa jadi begitu ya kan? Iya, Yefta juga saat dia bersumpah bagi Tuhan, bernazar bagi Tuhan, sempat mati, dipukul kalah oleh musuhnya Ammon. Jadi dia berdoa, bersumpah kayak begitu yang besar itu, tapi tidak tahu apa yang akan datang berikutnya. Tapi saat dia mendapat anaknya yang keluar pertama, dia harus menyembelihkan potong ini dan membakar anaknya untuk sembahkan. Gimana? Ya, itu pastilah dia menyesal. Tapi yang masalah dari Yefta yang kedua itu adalah dia tidak mencari tahu bagaimana cara lainnya. Dia tidak mencari bagaimana cara solusi yang lain. Memang ini menyambung sama dengan alasan yang tadi. Dia tidak mau menghancurkan, membuang atau menghancurkan kebenaran dia sendiri. Memang ini bisa jadi para hakim ini belum begitu lengkap tahu tentang perintah dan hukum Allah. Kalau begitu bagaimana? Lebih baik kita tanya. Lebih baik dia bisa tanya para imamnya, para nabinya pada zaman itu, dari orang-orang Lewi yang berkuasa dari firman Tuhan. Sekarang saya terjebak dengan gini, apakah ada jalan keluar? Apakah ada jalan yang saya tidak akan membunuh anakku sendiri? Ada enggak? Kalau begitu gimana? Yang orang-orang Lewi atau imam, mereka yang tahu Alkitab, mereka tahu hukum, mereka akan cari dan akan kasih tahu apa? Ayo, coba kita cari Imamah pasal 5 ya. Imamah pasal yang 5. Ayat yang 4. Imamah 5 ayat yang 4 ini berkata demikian. Udah ketemu ya? Berkata demikian. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa.
Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Iya, jika dia bersumpah nazar maksudnya kan, tapi ternyata, aduh ini salah, kita benar, aku salah bersumpah sumpah. Kalau gitu gimana? Dia cari imam, mengakui dosa dan kesalahannya untuk menggantinya membawa seekor kambing atau domba betina, mempersembahkan dengan korban bakaran, korban penghapusan dosa. Kalau gitu bagaimana? Korban tebusan. Kalau gitu ya, tidak perlu anaknya perempuan mati. Seekor kambing atau domba betina mati cukup, tidak perlu anaknya. Yeftah akan tahu ini enggak? Ya, akan tahu. Jika dia tahu dan tidak melakukan, maksudnya dia tidak mau mengakui kesalahannya. Artinya dia mau menjaga kebenaran dia sendiri sampai anaknya yang mati. Jadi apa yang baiknya? Dia dianggap benar tapi sampai anaknya yang mati, apakah ini sungguh benar bagi orangnya? Sungguh baik bagi dia? Enggak. Atau satu hukum lagi tentang ini. Coba kita cari Imamat 27 ayat yang 2. Ini berkata, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, mereka nilai itu harus 30 sikal. Nah, di sini juga mengatakan tentang nazar. Jika ada orang yang bernazar tentang orang, ya, bisa ganti dengan apa? Ini anak perempuan, jadi bisa ganti dengan berapa perak sikal? 30 sikal perak. Kalau gitu dia bisa ganti dengan membayar 30 sikal perak untuk menyelamatkan nyawa anak perempuannya. Tapi Yeftah tidak melakukan begitu. Kenapa? Yang pertama, dia tidak mengenal hukum Allah. Jika dia tidak mengenal hukum Allah, kenapa dia tidak bertanya? Yeftah bagaimana? Jika nomor 1, dia tahu hukum seperti yang tadi sebutkan Imamat pasal 5 dan 27 dengan mengakui dosa dia sendiri, kan? Tapi untuk mengganti dengan korban penghapus dosa, yaitu dengan kambing domba betina, terlebih dahulu apa yang dia harus melakukan itu adalah mengakui dosanya, mengakui kesalahannya dulu. Jika dia tahu tapi tetap mempersembahkan korban anaknya ini, dia tidak mau mengakui kesalahan. Atau jadi dia tidak mau menurunkan atau menghancurkan kebenaran dia sendiri. Atau alasan yang kedua, jika dia tidak tahu hukum yang tadi saya tersebut, memang tetap sama. Sebab dia mau menjaga sumpahnya nazarnya sendiri dan tidak mencari cara keluar daripada orang lain, imam atau apa yang lain, sehingga tidak dapat diberitahukan caranya sehingga anaknya mati, sama saja. Jadi alasan apa yang dapat membunuh anaknya itu bukan nazarnya, tapi egoisnya kebenaran dia sendiri. Puluhan 20, 30 tahun lebih yang lalu, ya pendeta di kampus Thailand, ya, kenal ya. Beliau dia melayani di Korea. Dia melayani di kota Ansan di Gyeonggi, di samping Seoul itu Ansan. Saat dia melayani di situ, dia diminta kunjungi seseorang yang sudah dekat kematian. Tapi kematian ini penyebabnya bekas bakaran. Dia kena bakar tubuhnya, terbakar. Jadi sebelum dia meninggal, mati, istrinya atau keluarganya minta datang untuk konsultasi, doain begini. Saat dia datang, beliau datang ke rumahnya,
wah ini baunya jelek karena kulitnya sudah terbakar total. Kalau orang ini sedikit kita luka sedikit di kulitnya, memang daya tubuh ini bisa recovery sendiri, ya kan, dipulih sendiri, ya kan. Kalau anak-anak ini luka cepat dibalik. Kalau kita menjadi berumur mungkin telat, lama. Akan tapi bisa jadi kan. Akhir-akhir ini saya juga merasa kalau saya luka dikit dulu cepat sembuh. Akhir-akhir ini enggak begitu cepat. Beberapa minggu yang lalu waktu saya cukur luka ini saya merasa buat 2-3 minggu tidak sembuh ini. Iya. Nah begitu. Tapi kalau terbakar kayak sel apa yang organ ini sudah rusak semua, jadi tidak bisa recover lagi, jadi membusuk dia, jadi baunya jelek banget. Saat dia datang ke rumahnya, baru membuka pintu, wah baunya jelek. Dan ketemu orang, mau nggak mau duduk, mau cerita, ya ada apa ceritanya ini kenapa? Tapi orang ini terus berkata, aku telah bayar, kata. Ini maksudnya apa? Ini ceritanya apa? Dia mau dengar. Saat ceritanya begini, orang ini karyawan biasa di kantor. Memang ibu tahu ya, orang-orang Korea suka minum. Saat selesai kerja, ada yang pesta kantor, makan bersama, selalu minum, pasti minum. Nah, jadi kadang yang anehnya orang-orang Korea, mereka membanggakan diri jika mereka bisa minum banyak, ya kan? Kalau alkohol soju, ini beralkohol dulu 15 sampai 20. Jadi ini kuat, alkoholnya kuat. Kalau bir 3 atau 4, ya kan? 4 paling 5 alkoholnya persen. Tapi kalau soju lebih 좋아하는 거, yang dulu yang kuat itu 15, yang kuat iya lebih beralkohol 15%, kadang 18%, ini kuat benar. Kalau kayak whisky atau yang Cina, kadang ada yang 40%, kadang ada yang 60%, itu yang keras sekali. Tapi ya ini berbahaya minum itu. Jadi biasa orang suka, anehnya orang-orang Korea mereka bangga bisa minum banyak. Saya juga belum pernah hitung, tapi paling banyak pernah habis 4 botol. Wah ini mabuk, ya mabuk banget. Jadi dan memang ya, kalau orang ke kantor naik mobil, ya mengemudi mobil sendiri. Tapi setelah mabuk, gak bisa bawa mobil, jadi parkir di kantor, pulang naik taksi. Saat orang ini juga, setelah dia makan sama karyawannya, minum, cukup mabuk, nah mau pulang. Nah saat dia pulang, dia naik taksi. Dan dia pikir, waduh, jika aku mungkin ya semabuk begini aku akan tertidur. Sebelum begitu lebih baik saya bayar dulu, katanya. Jadi biasa dia tahu dari kantor ke rumah nyongkos taksinya berapa kira-kira, jadi tambah dikit, kasih 100.000 ke dia. Ya, kasih 100.000 kepada orang. Pasti ini cukup lebihnya. Nanti dia pikir ya uang kembalian tidak perlu, ya apa-apa ini ambil aja, ajak aku ke tempat rumahku dengan aman. Itu saja cukup dia. Jadi dia bayar dulu, tertidur dari belakang, terus dia sopir bilang ya udah tiba, oke. Dia bilang terima kasih, mau keluar. Tapi tiba-tiba sopir taksi bilang, bapak harus bayar, katanya. Jadi bapak ini, maksudnya apa? Tadi saya sudah bayar 100.000 kan? Enggak, kamu tidak bayar. Bapak harus bayar. Ini uang berapa harus bayar. Jadi orang ini bilang, enggak. Tadi saya ingat benar. Walaupun saya mabuk, saya sudah ingat benar. Aku sudah bayar. Jadi sopir taksi bilang, enggak, bapak tidak bayar. Ini menjadi tengkar. Memang sekarang semua bus, kendaraan umum di Korea, taksi, bus, semua ada kamera. Sudah ada kamera semua. Jadi bisa direkam semua, tapi ini sudah ceritanya lebih 30 tahun sebelumnya, nggak ada sama sekali. Memang waktu itu banyak sopir taksi yang nakal, tapi yang belum tahu siapa yang bersalah.
Akhirnya mereka saling memarahi, saling tengkar, sehingga sopir taksi bawa orang ini ke polisi, kantor polisi. Lalu bilang, bapak, jadi sopir taksi bilang, ya penumpang ini naik sampai sekian ongkosnya begini nggak bayar. Tapi yang numpangnya, enggak, aku sudah bayar sebelum naik. Jadi itu apa? Kedua pikirannya tidak bisa terus tidak bisa dimundur, satu pun tidak mau mundur. Tapi memang buktinya nggak ada, ya kan? Saksi mata pun nggak ada. Jadi bapak polisi pun bingung juga ini gimana. Tapi dari pandangannya pak polisi ini, kelihatannya yang tidak mabuk yaitu sopir taksi lebih logika ini, lebih masuk akal. Kemungkinan bapak ini tidak bayar, tapi pikir dia bayar. Jadi bapak polisi ini berkata, bapak bayar aja. Kemungkinan bapak lupa. Sering saya lihat orang yang lupa bayar. Mungkin bapak yang mabuk, lebih baik bayar aja, pulang aja. Gitu ya. Begitu ya, polisi menjadi pihaknya sopir. Jadi memang orang ini langsung berteriak, tidak mau, terus akhirnya dijebak, ditahan semalam pada kantor polisi. Besok pagi dia dikeluar, bisa bebas. Tapi pada pagi hari dia keluar dari kantor polisi pun dia nggak bisa tenang hati, tetap marah banget. Karena apa? Dia kesal karena dia sudah bayar. Tapi kenapa sopir ini menipu sama polisi? Ini seharusnya berada di menjadi sepihak dengan orang yang baik, tapi sepihak dengan penipu. Ia pikir begitu. Jadi dia marah sampai dia ke pom bensin beli 1 botol bensin dan membawa ke kantor polisi. Kepala kantor polisi keluar, dia berteriak dari luar, berteriak terus. Lalu dia beberapa orang-orang di kantor polisi keluar. Kenapa? Ayo sabar dulu, jangan. Ya cuma ini 100.000 aja kan, kita lupakan aja. Pak polisi pun cerita begitu. Jadi tidak mau buat masalah yang besar. Tapi orang ini tidak mau mundur, tidak mau merendahkan hati yang panas ini, sehingga dia mencurahkan bensin kepada diri dan meminta suruh kepala polisi harus minta maaf kepadanya. Tapi kepala kantor polisi juga ya, mereka punya pride-nya sendiri. Jarang minta maaf karena memang tidak ada alasannya. Jangan dulu cerita begitu. Tapi setelah ini bapak yang itu marah terus sampai dia menyala api lalu bakar sendiri. Tiba-tiba mereka panggil pemadam pembakar dan bakar semua. Tapi ya kulitnya dari kaki sampai kepala terbakar semua, rambut terbakar semua, kulit terbakar semua. Bawa ke rumah sakit, diobati, di sanitizer-nya, lalu dibungkus balutnya. Tapi ini sudah keluar nanah, membusuk, sudah tidak bisa hidup lagi, dan biayanya pun tinggi sekali. Walaupun ada orang pakai kayak asuransi, tapi jika dia mencoba bunuh diri atau mencelakakan diri itu tidak didukung. Nah, jadi kayak BPJS kan, asuransi pun tidak akan mendukung, biaya mungkin bertambah, tapi pastilah orang ini akan mati sebentar lagi. Dokter pun saran bahwa dia pulang daripada habiskan uang di sini. Jadi bawa pulang ke rumah, dia berbaring ke rumahnya saja dengan kulitnya lagi membusuk, berbau jelek. Tapi walaupun kondisi begitu, dia terus berkata, aku sudah bayar. Dia terus cerita begitu. Lalu ini gimana? Jadi apa pendeta ini datang, cerita, dengar begini. Dia cerita, apa itu baiknya kau bayar? Apa itu pentingnya kau bayar? Jadi yang bapak yang berbaring ini
Kamu siapa? Kenapa kau bilang begitu? Aku sudah bayar. Oh iya. Ya, kita angkat kau bayar. Apa itu pentingnya? Kamu tidak merasa bau yang jelek di sini. Kamu tidak melihat istrimu yang nangis di sana. Kamu tidak melihat anak-anakmu yang merasa sedih di ruangan di kamar tiang itu. Karena kamu menjaga perkataanmu, egoismu yang bayar 100.000. Dengan ini apa? Rumah ini penuh dengan bau jelek, penuh dengan sedih, penuh dengan putus asa. Pernahkah kamu pikir istrimu hidup tanpa suami, anak-anakmu hidup tanpa ayahnya? Dan jika mereka ditanyai kenapa ayahmu mati, bakar sendiri, bunuh diri, apakah ini bangga bagi mereka? Apa itu gunanya jika kau bayar 100.000? Apa itu baiknya untuk menjaga egoismu sendiri? Barulah orang ini sadar, oh iya, aku yang salah. Memang orang-orang yang sebelumnya yang kunjungi selalu menguatkan dia, membuat pihak kayak, oh iya tuh, kan sopir taksi itu orang yang jahat sekali, kamu yang benar, ya orang itu jahat. Selalu semua orang datang menjadi sepihaknya yang sakit ini. Tapi hanya pendeta ini saja yang berkata, kamulah yang jahat. Tidak karena kamu bayar atau tidak, itu tidak penting. Tapi pentingnya kamu yang menyebabkan kesedihan bagi keluarga kamu sendiri dan masa depan sekeluarga ini. Akhirnya orang ini mengakui kesalahannya. Ya, kesalahannya apa? Dia tidak bayar, itu bukan masalahnya bayar atau tidak, tapi menjaga kebenaran dia sendiri, egoisnya dia sendiri. Nah, seperti Yefta yang tadi. Saat Yefta, jika dia sudah tahu cara bagaimana dapat membatalkan nazar atau sumpah, tapi dia tidak. Jika tahu dan dia tidak membatalkan, karena apa? Untuk menjaga kebenaran sendiri. Atau jika dia tidak tahu pun sama. Kenapa dia tidak tanya kepada teman-teman yang lain? Kenapa dia tidak mengatakan aku menyesal kesal, gimana ada cara keluarnya? Kalau kita tanya-tanya terus, bisa dapat imam, tidak dapat nabi, bisa dapat lewi, dan dikasih tahu hukumnya. Nah, setelah anak perempuan ini dengar tentang bapaknya, bilang apa? Izinkanlah aku naik ke gunungan untuk menangis untuk selama berapa lama? 2 bulan katanya kan? Tadi 2 bulan. Jadi setelah anaknya menyongsong bapak pertama kali terdahulu keluar dari rumah sambil menari, dan sampai dia dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk memenuhi nazarnya, masih ada waktu berapa lama? 2 bulan. Ya kan? Masih tetap dia mempunyai 2 bulan. Tapi selama 2 bulan Yefta tidak berbuat apa-apa. Cuman mungkin dia sedih, akan tetapi walaupun dia sedih, dia tidak mau menurunkan. Dia tidak mau menghancurkan egoisnya. Kebenarannya dia sendiri. Sehingga anaknya akhir-akhirnya mati. Jadi apa yang kita harus ingat? Tuhan tidak ingin mencari sesuatu daripada kita. Jika kita meminta tolong kepada Tuhan dengan tangan kosong, dengan bukan apa-apa, tapi mempunyai hati yang rendah, pastilah dia akan kasih. Akan kasih. Jika kita karena merasa terlalu terjebak, terlalu susah, terlalu merasa darurat, jadi kita bersumpah, bernazar, tidak apa-apa. Tapi tidak bernazar pun tidak apa-apa. Ya kan? Jika bernazar, lebih baiknya menjaga menggenapinya, atau bisa diganti dengan yang lain. Tapi untuk menghargai nazarnya, pertolongan Tuhan, genapi apa yang kita nazar itu memang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Akan tetapi tidak sampai kehidupan anaknya kan. Oh iya, kalau Tuhan menggenapi pertolongan aku akan gimana? Mempersembahkan 100.000. Ya bisa, kalau begitu bisa. Oh dah, mempersembahkan cukup, bisa. Itu tidak apa-apa. Tapi tidak sampai kehidupan anaknya begini. Kenapa? Nah, pada saat itu sebab dia yang mau menjaga kebenaran dia sendiri, akhirnya sampai membunuh anaknya.
Jadi Yefta salah satu hakim pada zamannya yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Amun. Tapi memang pada zamannya dia sendiri, dan dia merasa keperluannya begitu. Tapi secara kita membaca seluruh kitab di hakim-hakim ini, itu tidak hanya dia sendiri mengalami kesulitan karena bangsa yang lain, tapi banyak hakim-hakim yang lain pun mengalami begitu. Tapi setiap saat mereka mengalami kesulitan, tanpa nazar, tanpa sumpah, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong bagi mereka. Jadi hari ini ada apa yang kita mau membahas? Ya, nazar, ya boleh, dan tidak nazar pun tidak apa-apa. Tapi apa yang akhir-akhirnya mengakibatkan anaknya Yefta mati? Ini dia yang ingin mendirikan, menjaga kebenaran dia sendiri. Saat kita menghancurkan dan membuang kebenaran diri sendiri, dengan begitu kita mendatangkan kebenaran yang lebih baik, pastilah itu yang jauh lebih baik daripada kita. Dalam firman Tuhan dan dalam kebenaran Allah tentang soal dosa dan pengampunan dan keselamatan juga sama. Orang tidak mau mengakui akan usaha mereka yang bersalah. Orang tidak mau mengakui upaya mereka yang tidak berguna. Orang tidak mau mengakui jalan kehidupan rohani mereka sampai sekarang bersalah. Jadi tetap mau mengikuti jalan kebenaran tentang hukum Taurat, usaha mereka sendiri. Seperti minggu lalu saya ceritakan, jadilah kehendak Allah di bumi ini seperti di surga. Nah, ini sebagian dari doa Bapa kami yang biasa orang-orang Kristen dihafalkan itu. Tapi sebelumnya sebenarnya kemarin saya belum cerita di sana. Sebelum Tuhan mengajar doa itu, Tuhan terdahulu berkata jangan bertele-tele. Apa itu bertele-tele? Ceritakan sesuatu yang berulang-ulang tanpa arti, ya, tanpa berarti. Ya, Tuhan berkata mintalah makanan secukupnya, ya kan? Ya. Kalau kita tidak punya makanan, berdoa tidak apa-apa. Tapi sudah ada makanan, berdoa ini bertele-tele. Ya, kita punya uang, tapi jika kita tidak punya, jadi minta pertolongan keuangan tidak apa-apa. Tapi jika kita sudah punya secukupnya, tapi minta lagi, itu Tuhan tidak mau juga. Nah, jadilah kehendak Bapa-Mu di bumi ini seperti di surga. Saat Yesus mengajar, sebab saat Yesus ada, dia sendiri sering lapar. Jadi berdoa untuk makanan tidak apa-apa. Saat Yesus masih hidup, dosa manusia belum diampuni di dunia ini. Jadi mintalah jadilah kehendak Allah di bumi ini seperti surga. Berdoa begitu tidak apa-apa dan harus. Tapi setelah Yesus telah mati atas kayu salib dan menyelesaikan tugasnya, yaitu mengutuskan kita dengan pengorbanan jiwanya dan nyawanya, kita harus mengubah doa kita. Ya Tuhan, terima kasih karena oleh persembahan anak-Mu kita telah dibenarkan dan dikutuskan. Inilah doa yang benar sekarang ini. Ibu yang sudah paham. Jadi setelah khotbah semua, ya kan, awal ibadah mereka mulai dengan mengaku iman rasuli. Dan saya lihat aneh ya, mereka tidak omong doa Bapa kami ya, saya pikir begitu dulu, tapi akhirnya mereka apa lagi. Jadi ibu cerita, mereka dengar semua, tapi akhirnya mereka apa lagi, jadi mereka aneh ya. Nah, memang 1-2 kali tidak akan mungkin masuk ke dalam hati mereka, tapi kalau orang sungguh bisa mempercayai ini, pasti akan tahu atau menghafalkan doa Bapa kami ini sudah tidak berguna lagi, tidak perlu lagi cuma mengucap syukur kehendak Bapa di surga. Jadi sudah jadi kehendak Allah di bumi seperti di surga, dan cukup kita mengucapkan berterima kasih kepada saja. Tapi orang tidak mau membatalkan itu karena ini sudah puluhan tahun mereka mengikuti tata ibadahnya, cara ibadahnya, usahakan kebenarannya gini. Jadi mereka tidak mau membuang begitu.
Nah, jadi semakin banyak orang tidak mau membuang kebenaran mereka sendiri, walaupun mereka tidak tahu, dengan begitu mereka membatalkan dan tidak menghargai kebenaran Allah. Coba kita cari satu ayat lagi di Roma pasal 10. Ini tentang hal ini sering firman Tuhan jelas berkata, Roma 10 ayat yang 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maksudnya apa? Semakin banyak mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, jadi apa? Makin banyak mereka tidak taat kepada mengenal kebenaran Allah. Orang jarang tahu ini. Jika kita membuang, menghancurkan, mematahkan kebenaran kita dan memperoleh kebenaran Allah, itu lebih baik. Tapi orang tidak mau. Ya, biasa orang jarang ada orang yang mau menghancurkan dan mematahkan, membuang kebenaran dia sendiri. Kalau dia mematahkan kebenaran dia sendiri, mereka merasa seperti mereka akan mati sebentar lagi. Tapi enggak. Saat kita membuang kebenaran kita sendiri, ya kan, pastilah akan ada kebenaran Allah yang menunggu kita. Yeftah, saat dia dapat membuang kebenaran dia, aduh, kenapa? Aku bersumpah begitu. Aku yang salah. Aku mengakui kesalahan aku ini. Dengan ada apa caranya untuk menyelamatkan anakku? Jika dia tanya kepada teman-teman yang lain, gimana? Pastilah ada orang yang kasih tahu, bisa ganti 30 perak sikal. Atau kau bisa mengakui dosa, kesalahan di depan imam dan mempersembahkan korban sebagai penghapus dosa, karenanya seekor betina, kambing atau domba cukup. Anakmu tidak perlu mati. Ya. Tapi akhirnya anaknya mati. Sebab apa? Dia tidak mau menurunkan kebenaran dia sendiri. Sebab dia tidak mau menghapuskan dan mematahkan kebenaran dia sendiri. Ya, memang bisa ada banyak orang mungkin bisa memuji. Iya. Walaupun dia mempersembahkan anaknya, dia tetap menjaga sumpahnya. Dia menjaga nazarnya. Dia menjaga janjinya sama Tuhan. Ini orang yang tulus, orang yang baik. Mungkin ada orang yang memikirkan begitu, tapi Tuhan bilang, ini bodoh sekali. Apa gunanya aku terima nyawa anakmu? Apa gunanya aku terima kematian anakmu? Ya, pastilah Tuhan bilang gini, kamu bodoh. Kenapa kau mau menjaga kebenaranmu sendiri sampai anakmu mati? Lebih baik kamu mengakui kesalahan, aku benarkan itu, dan anakmu selamat dan melayani dengan syukuran, itu yang lebih baik, ya kan? Pastilah Tuhan akan mengatakan begitu. Jadi, Yeftah, memang secara kelihatannya mungkin kelihatan dia adalah orang yang menjaga nazarnya walaupun kehilangan anaknya. Jadi ini orang yang tulus, setia, orang yang luar biasa, akan tetapi sebenarnya enggak. Ini orang yang sangat jahat. Semoga kita sepanjang minggu ini dan seterusnya jangan usahakan mendirikan kebenaran kita sendiri. Sedikit kita mundur, dan kalau kita tidak cari caranya, bertanya kepada hambanya, mencari di dalam kitab suci, dalam doa, pastilah Tuhan kita akan menemukan apa yang Tuhan telah menyiapkan kepada kita. Kalau begitu, kita bisa hidup dengan anugerah Tuhan dan sukacita akan berlimpah-limpah bagi kita. Amin. Oke, hari